Kami dari kelompok 9 yang akan membahas materi berkaitan dengan jaminan dalam rangka kegiatan kepabeanan. dan silakan menyaksikan video pembelajaran dari kami. Halo guys, perkenalkan nama saya Rudi Pauladi dari Prodi D4 Akuntansi Sektor Publik. Saya dari kelas 5B ASP. Saya Widya Aisni, Prodi D4 Akuntansi Sektor Publik dari kelas 5B ASP. Nama aku Rizka Alhamza, D4 Akuntansi Sektor Publik dari kelas 5B ASP. Baiklah, sebelum masuk ke materi inti pembahasan, apakah teman-teman sendiri tahu apa itu yang dimaksud dengan jaminan dalam rangka kegiatan kepabeanan? Nah, jadi yang dimaksud dengan kegiatan jaminan dalam rangka kepabeanan itu adalah suatu kegiatan untuk melakukan pembayaran pungutan negara. Kenapa harus ada jaminan? Karena dengan adanya jaminan itu adalah sebuah garansi untuk kita melakukan pembayaran pungutan negara tersebut. Baiklah, pada materi pembahasan yang pertama akan kita bahas mengenai tentang bentuk-bentuk jaminan dalam rangka kegiatan kepabeanan. Berdasarkan peraturan Kementerian Keuangan, bentuk-bentuk dalam jaminan dalam rangka kepabeanan dibagi menjadi 9. Kalau yang pertama adalah jaminan tunai. Apa sih itu yang dimaksud dengan jaminan tunai? Jadi jaminan tunai itu adalah jaminan berupa uang tunai atau bukti transfer yang diserahkan ke bendahara penerimaan kantor kepabeanan. Kemudian yang kedua ada jaminan bank atau bank garansi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan jaminan bank itu? Jadi yang dimaksud dengan jaminan bank adalah jaminan berupa warkat yang menerangkan bahwa bank akan membayar pungutan negara yang terutang kepada perusahaan yang dijamin telah melakukan cedera janji atau yang biasa kita sebut dengan wan prestasi. Kemudian yang ketiga, ada jaminan dari perusahaan asuransi yang biasa dibilang custom bond. Jadi yang dimaksud dengan jaminan custom bond ini adalah jaminan berupa sertifikat yang memberikan jaminan pembayaran kewajiban pungutan negara dalam rangka kegiatan kepabeanan atau pemenuhan kewajiban penyerahan jaminan. Yang keempat ada jaminan Indonesia Exim Bank atau yang bisa disebut jaminan lembaga pembiayaan ekspor Indonesia. Jadi yang dimaksud dengan jaminan lembaga pembiayaan ekspor Indonesia ini atau Exim Bank adalah jaminan berupa sertifikat yang diterbitkan oleh LPEI kepada kantor pabean. Yang kelima ada jaminan perusahaan penjaminan. Jadi jaminan perusahaan penjaminan itu adalah jaminan berupa sertifikat atau bentuk tertulis lainnya pada kantor pabean untuk melakukan pembayaran seluruh pungutan negara dalam kegiatan pabean dalam jangka waktu tertentu apabila perusahaan tidak dapat memenuhi kewajibannya. Kemudian yang keenam ada jaminan perusahaan atau yang biasa disebut dengan corporate guarantee. Nah, jadi yang dimaksud dengan jaminan perusahaan atau corporate guarantee ini adalah jaminan berupa surat pernyataan tertulis dari pengusaha yang berisi kesanggupan untuk membayar seluruh pungutan negara dalam kegiatan kepabeanan dalam jangka waktu yang telah ditentukan dengan menjaminkan seluruh aset perusahaan. Kemudian yang ketujuh ada jaminan tertulis. Jaminan tertulis adalah jaminan berupa surat pernyataan tertulis dari perusahaan yang berisi kesanggupan untuk membayar seluruh pungutan negara dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan hanya dapat digunakan hanya satu kali. Kemudian yang kedelapan adalah jaminan aset berwujud yang berupa tanah dan atau bangunan yang merupakan milik perusahaan dan atau pengurus perumahan yang diberikan kepemilikannya dengan sertifikat kepemilikan. Kemudian yang kesembilan ada jaminan lainnya. Jaminan lainnya yang di sini dimaksud adalah jaminan selain yang disebutkan sebelumnya yang dapat digunakan untuk kegiatan kepabeanan dan cukai, termasuk tapi tidak terbatas pada yang pertama,
jaminan atas impor sementara atas kapal wisata asing atau vessel declaration. Kemudian yang kedua, ada jaminan atas impor sementara atas kendaraan bermotor melalui pos pengawasan lintas batas atau vehicle declaration. Kemudian yang ketiga, ada jaminan atas impor sementara dengan menggunakan dokumen CORNET. Jangka waktu jaminan yang diserahkan paling singkat sesuai dengan jangka waktu. 1. Izin penundaan pembayaran pungutan negara dalam rangka kegiatan kepabeanan. 2. Izin pengeluaran barang impor untuk dipakai dengan menyerahkan jaminan. 3. Pembebasan ditambah jangka waktu penyampaian laporan hingga penelitian realisasi ekspor barang dengan pembebasan impor tujuan ekspor. 4. Izin impor sementara ditambah jangka waktu paling lama realisasi ekspor kembali. 5. Paling lama diputuskannya keberatan. 6. Pembayaran cukai secara berkala. 7. Penundaan pembayaran cukai. 8. 13 bulan sejak surat banding di bidang kepabeanan dan atau cukai diterima Panitera Pengadilan Pajak. Atau 9. Yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan atau cukai yang mewajibkan penyerahan jaminan. Selanjutnya, materi mengenai jangka waktu jaminan. Dalam hal terdapat perubahan jangka waktu jaminan akan ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan atau cukai yang mewajibkan penyerahan jaminan. Jaminan yang telah diterima dan telah diterbitkan bukti penerimaan jaminan oleh Kepala Kantor Bea dan Cukai dapat dilakukan penyesuaian terhadap jumlah dan atau jangka waktu jaminan setelah mendapat persetujuan Kepala Kantor Bea dan Cukai. Penyesuaian atas jumlah dan atau jangka waktu jaminan dilakukan sebelum jangka waktu jaminan berakhir. Selanjutnya materi tentang penggantian jaminan. Nah, untuk melakukan penggantian, perusahaan melakukan penggantian jaminan kepada direktur yang mengelola penerimaan dan atau Kepala Kantor Bea dan Cukai. Penggantian jaminan dengan jaminan baru dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 hari sejak tanggal penetapan atau pernyataan dibagi menjadi 4, yaitu penjamin diputuskan valid oleh pengadilan. Kedua, penjamin dinyatakan tidak berhak lagi menerbitkan jaminan oleh instansi pengawasnya. Yang ketiga, perubahan status badan hukum penjamin atau perubahan data perusahaan dan penjamin yang tercantum pada jaminan dan atau 30 hari sejak pemberitahuan oleh Kepala Kantor Bea dan Cukai kepada penjamin yang tidak menyelesaikan kewajiban ataskan jaminan sebelumnya. Apabila perusahaan tidak melakukan penggantian jaminan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka kegiatan di bidang kepabeanan dan atau cukai yang dilakukan oleh perusahaan tidak dilayani sampai dengan perusahaan melakukan penggantian jaminan. Materi mengenai pengembalian jaminan. Jaminan yang telah diterima dengan diterbitkannya bukti penerimaan jaminan dapat dikembalikan kepada perusahaan apabila seluruh kewajiban kepabeanan dan atau cukai telah dipenuhi atau kewajiban penyerahan jaminan telah gugur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan atau cukai. Mendapatkan pengembalian jaminan, perusahaan dapat mengajukan permohonan pengembalian jaminan yang nantinya disampaikan kepada Kepala Kantor Bea dan Cukai untuk dilakukan penelitian terhadap pemenuhan persyaratan permohonan pengembalian dalam jangka waktu paling lama 10 hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan pengembalian jaminan. Dalam hal hasil penelitian menunjukkan jika telah sesuai, Kepala Kantor Bea dan Cukai mengembalikan jaminan disertai tanda terima pengembalian jaminan, atau jika tidak sesuai, Kepala Kantor Bea dan Cukai menyampaikan surat penolakan disertai dengan alasan penolakan. Hal jaminan yang diterima dari perusahaan berupa jaminan tunai, pengembalian jaminan dilakukan dengan cara menyerahkan uang tunai, cek giro, atau mendebit rekening khusus jaminan Kantor Bea dan Cukai ke rekening perusahaan. Segala biaya yang timbul dari pengembalian jaminan tunai dengan cara mendebit rekening khusus jaminan Kantor Bea dan Cukai ke rekening perusahaan menjadi tanggungan terjamin. Jika perusahaan tidak mengambil jaminan yang dinyatakan dikembalikan. Nah, jika jaminan tersebut berbentuk jaminan tunai yang tidak diambil sampai dengan 2 tahun sejak jaminan tunai dinyatakan dapat dikembalikan, maka jaminan akan disetorkan ke kas negara.
Namun, jika jaminan tersebut berbentuk jaminan bank, jaminan dari perusahaan asuransi, jaminan lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, jaminan dari lembaga penjamin, dan jaminan tertulis dalam jangka waktu 6 bulan terhitung sejak jaminan dinyatakan dapat dikembalikan, maka dokumen jaminan dapat dimusnahkan. Terkait batas waktu pengembalian jaminan, nantinya Kepala Kantor Bea dan Cukai akan menyampaikan pemberitahuan kepada perusahaan. Selanjutnya itu materi tentang pencairan dan klaim jaminan. Pencairan jaminan tunai dan klaim jaminan dilakukan oleh Bea dan Cukai dalam hal terdapat tagihan pungutan negara dalam rangka kegiatan kepabeanan yang wajib dilunasi karena tidak dipenuhinya kewajiban pabean. Jatuh tempo klaim jaminan dan pencairan jaminan tunai adalah 30 hari sejak berakhirnya jangka waktu jaminan. Selanjutnya, penyampaian surat klaim jaminan itu dilakukan dengan 4 cara. Yang pertama, disampaikan secara langsung. Yang kedua, dikirimkan melalui pos. Yang ketiga, dikirimkan melalui jasa ekspedisi atau jasa kurir. Dan yang keempat itu dikirimkan melalui media lainnya yang dapat dibuktikan tanggal pengiriman dan tanggal penerimaannya. Atau perusahaan dalam jangka waktu paling lama 12 hari kerja sejak tanggal diterimanya surat pencairan jaminan harus mencairkan jaminan tersebut. Sesuai dengan surat pencairan jaminan, penjamin atau perusahaan menyetorkan uang hasil pencairan jaminan ke kas negara. Dan jika terdapat kelebihan uang dari penyetoran, penjamin mengembalikan kepada perusahaan. Penyetoran uang hasil pencairan jaminan ke rekening kas negara, penjamin perusahaan memberitahukan secara tertulis kepada Bea dan Cukai apabila penjamin atau perusahaan tidak menerima surat jaminan sampai dengan tanggal jatuh tempo klaim jaminan, hak Bea dan Cukai atas klaim jaminan dinyatakan batal demi hukum tanpa menghilangkan tagihan negara kepada perusahaan. Yaitu materi tentang sanksi. Jaminan tidak dapat diterima apabila penjamin tidak menjawab surat konfirmasi jaminan yang dikirimkan sampai dengan 9 hari kerja sejak tanggal pengiriman. Kegiatan kepabeanan yang dilakukan oleh perusahaan tidak akan dilayani dalam hal perusahaan tidak melakukan penggantian jaminan dalam jangka waktu paling lama 30 hari sejak tanggal penetapan atau pernyataan. Penjamin yang tidak mencairkan jaminan dalam jangka waktu paling lama 12 hari kerja sejak tanggal pengiriman surat pencairan jaminan, kegiatan kepabeanan yang dilakukannya tidak akan dilayani dan jaminan yang diterbitkan oleh penjamin tersebut tidak diterima di kantor pabean yang diajukan. Dikecualikan dari ketentuan sanksi jika penjamin atau perusahaan tidak menerima surat pencairan jaminan sampai dengan tanggal jatuh tempo klaim jaminan. Kegiatan kepabeanan yang dilakukan oleh penjamin atau perusahaan dapat dilayani kembali setelah seluruh kewajiban pabean diselesaikan. Dalam hal ini, jika penjamin atau perusahaan tidak mencairkan dan menyetorkan uang hasil pencairan jaminan sehingga dikenakan sanksi, maka pejabat Bea dan Cukai memberitahukan hal tersebut secara tertulis kepada Dirjen Bea Cukai. Atas pemberitahuan ini, Dirjen Bea Cukai berwenang menolak penggunaan jaminan baru yang diterbitkan oleh penjamin atau perusahaan. Nah, apabila penjamin atau perusahaan tidak memenuhi kewajiban sesuai ketentuan dalam jangka waktu 12 hari kerja sejak surat pencairan jaminan, maka pejabat Bea dan Cukai akan menerbitkan surat teguran atau surat peringatan. Apabila dalam jangka waktu 21 hari sejak dikeluarkan surat teguran tersebut, penjamin atau perusahaan belum melunasi kewajibannya, maka pejabat Bea dan Cukai pada hari kerja berikutnya harus menerbitkan surat paksa untuk penagihan piutang bea masuk, cukai, sanksi administrasi berupa denda dan atau bunga. Untuk pajak yang penagihannya dilakukan oleh kantor pajak akan disampaikan surat pemberitahuan piutang pajak dalam rangka impor kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Selanjutnya yaitu materi tentang tagihan bea keluar dan jaminan tertulis. Terkait pungutan bea keluar apabila dalam jangka waktu 7 hari sejak diterbitkan surat peringatan belum juga dilunasi kewajibannya, maka pejabat Bea dan Cukai akan menerbitkan surat penyerahan tagihan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara untuk proses penyelesaian lebih lanjut.
jaminan tertulis oleh instansi pemerintah apabila dalam jangka waktu 30 hari sejak tanggal surat teguran belum dilunasi kewajibannya, maka pejabat bea dan cukai melaporkan kepada Menteri Keuangan guna pemberian teguran. Sekian video pembelajaran dari kami. Kami harap video pembelajaran tersebut Dapat menambahkan wawasan kalian terhadap apa itu jaminan dalam rangka kegiatan kepabeanan. Berbaju kurung si anak darah, bersanggul rias kembang melati. Kalau ada silap tutur bicara, kami mohon maaf sepenuh hati. Sekian dan terima kasih. Bye-bye. Bye-bye. 영원한 밤 천은 없는 방에 우리를 펴둔 love. What can we say? 매번 아파도 외치는 love. 다치고 망가져도 난 뭘 믿고 버티는 거야. 어차피 떠나면 상처 조성인 채로 미워하게 될걸. 끝장을 보기 전 끝낼 순 없어. 이 아픔을 기다린 것처럼. 아마 다 잠깐일지도 몰라. 우리 무얼 찾아서 헤매는 걸까. But I don't care. Do it over and over. 내 세상 속에 너만 있으면 돼. We are the lovesick girls. 네 멋대로 내 사랑을 끝낼 순 없어. We are the lovesick girls. 이 아픔 없이 난 아무 의미가 없어. But we were born to be alone. Yeah, we were born to be alone. Yeah, we were born to be alone. But why we still looking for love? No love letters, no X notes, no love, never my exes, no. No diamond rings that's set in stone. To the left, better left alone. Didn't wanna be a princess, I'm priceless. A prince not even on my list. Love is a drug that I quit. No doctor could help when I'm lost. 아마 다 잠깐일지도